Film dibuka dengan Sutrisno yang lagi-lagi menerima pesan rahasia, karena memang hidupnya tidak pernah dapat chat biasa. Pesan itu datang dari Sukinem, yang sekarang resmi jadi Presiden Amerika Serikat. Bayangkan, dulu cuma ngasih perintah di IMF, sekarang pegang nuklir. Masalahnya belum selesai. Darno masih buron bersama AI super ngeselin bernama The Entity. AI ini bukan cuma pintar, tapi juga doyan adu domba umat manusia lewat dunia maya. Satu-satunya cara menghentikannya, cari kode sumber aslinya dan gabungkan dengan kunci berbentuk salib yang sudah Sutrisno amankan. Tapi ada plot twist. Kalau The Entity dimatikan total, seluruh dunia maya bisa ambruk dan perang baru bisa meletus. Jadi ini bukan cuma matikan wifi, ini matikan peradaban. Sutrisno kemudian reuni sama dua sahabat setianya, Paimin dan Mariadi. Trio ini lalu menyusup ke penjara di Austria buat membebaskan Partini, mantan kaki tangan Darno yang kini lebih pilih tobat daripada jadi korban lagi. Masalahnya, Partini dikawal dua agen keras kepala, Karto dan Sugeng. Setelah baku hantam secukupnya, karena film ini alergi dialog damai, Sutrisno berhasil meyakinkan mereka untuk membiarkan Partini ikut. Diplomasi ala tonjok dulu, ngobrol kemudian. Di Kedutaan Besar AS di London, muncullah Suminem yang membantu Sutrisno kabur dari agen lain. I didn't even see you get that one. What separates a good pickpocket? Nothing personal. You just bought yourself a world of trouble, Grayson. The whole world's in trouble. Tapi kebahagiaan itu cuma seumur jagung. Anak buah Darno menyergap dan membius Sutrisno dan Suminem. Bangun-bangun, mereka sudah terikat dan disambut Darno yang senyumnya seperti orang habis menang undian jahat. Darno membahas misi lama Sutrisno soal Rabbit's Foot. Katanya, itu adalah versi awal dari The Entity. Jadi selama ini Sutrisno tanpa sadar sudah ikut membuka jalan buat AI kiamat ini. Darno memerintahkan Sutrisno mencari Rabbit's Foot di kapal selam Sevastopol yang tenggelam. Untuk kabur, Sutrisno pura-pura menelan kapsul sianida. Darno panik, anak buahnya heboh. "Selamatkan dia," katanya. Karena rupanya musuh bebuyutan pun masih dibutuhkan untuk plot. Di tengah kekacauan itu, Sutrisno kabur sambil membereskan penjaga. Suminem ikut tentu saja. Mereka kembali bertemu Paimin, Partini, dan Sugeng. Di sana mereka menemukan perangkat raksasa untuk komunikasi dengan The Entity. Sutrisno yang jelas-jelas tidak kapok, malah menyambungkan dirinya ke perangkat itu. The Entity mengungkapkan rencananya. Ia ingin pindah ke Kubah Kiamat di Afrika Selatan agar bisa hidup nyaman di server super aman. Dan kabar baiknya, ia juga berencana menghancurkan dirinya sendiri pakai pil racun ciptaan Mariadi, asal dipasang ke modul inti bernama Podkova. Dalam keadaan hancur, Sutrisno menyerahkan diri dan kunci salib pada Karto. Di atas pesawat, Sutrisno mengungkap fakta mengejutkan. Nama asli Karto adalah Jim Phelps Jr., anak dari mentor IMF yang dulu mengkhianatinya. Dunia IMF ini ternyata sempit sekali, isinya cuma mantan mentor dan anaknya. Sutrisno kemudian dibawa bertemu kepala staf gabungan. Presiden Sukinem ingin mengendalikan The Entity, tapi Sutrisno menolak. Baginya tidak ada manusia yang cukup bijak memegang senjata sekuat itu. Ia meminta waktu 72 jam untuk menemukan Sevastopol sebelum dunia berubah jadi pesta nuklir. Sementara itu, Paimin, Suminem, Partini, dan Sugeng pergi ke Pulau Saint Matthew di Arktik, mencari Jarno, analis CIA yang dulu dihadiahi penempatan terpencil karena Sutrisno pernah membobol brankas CIA.
Jarno membantu mereka mendapatkan koordinat Sevastopol, sambil harus melawan tentara bayaran Rusia yang jelas tidak datang untuk piknik salju. Sutrisno diterjunkan ke Laut Bering. Di kapal selam, seorang anggota tim bernama Bagas ternyata pengikut di NTT dan mencoba membunuhnya. Wait, Hagen. Wait! You spent too much time on these. Setelah duel singkat, Bagas dilumpuhkan karena Sutrisno bahkan tidak bisa berenang dengan tenang tanpa ada yang mau menusuknya. Sutrisno menyelam ke Sevastopol yang karam dan menemukan Podkova. Aksinya membuat kapal selam makin tenggelam. Ia melepas pakaian selamnya demi bertahan hidup dan hampir tenggelam sebelum Suminem menariknya keluar. Romantis? Tidak, lebih ke nyaris jadi sushi. Tim lalu menyusun rencana akhir. Di AS, Presiden Sukinem ambil keputusan ekstrim, melepaskan semua senjata nuklir Amerika agar tidak bisa diakses di NTT. Bahkan setelah seorang jenderal bernama Gatot gugur melindunginya dari pengikut AI itu. Di Kubah Kiamat, tim berhadapan dengan Darno, Karto, dan Kittredge, sebuah perangkat nuklir aktif dengan hitung mundur 20 menit. Tentu saja, tidak sah kalau tidak ada timer merah berkedip. Baku tembak pecah. Darno kabur membawa pil racun, Sutrisno mengejar. Pengejaran berlanjut ke udara dalam duel pesawat tempur. Sutrisno dan Darno saling berkelahi di langit seperti dua orang yang tidak tahu arti turun dan ngobrol baik-baik. Sutrisno akhirnya melompat ke pesawat Darno, menghajarnya sampai pingsan dan merebut pil racun. Darno yang sombong soal parasut malah jatuh dengan cara memalukan dan tewas. Ironi level dewa. Di udara, dalam kondisi terjun bebas, Sutrisno berhasil menghubungkan pil racun ke Podkova tepat saat Suminem menyelesaikan proses upload. Di NTT akhirnya dipanggil dan dijebak untuk selamanya. Di bawah, tim Jarno sukses menjinakkan bom, karena memang semua harus selesai dalam satu tarikan nafas terakhir. Sutrisno selamat berkat parasut bakangan. Pil racun memutar pesan terakhir dari Mariadi. If you're listening to this, the world is still here, and so are you. Mengucapkan selamat tinggal sambil mengingatkan sumpah IMF, momen hening yang menyentuh. Akhirnya, tim IMF berkumpul di London. Suminem menyerahkan hard drive berisi di NTT yang kini terperangkap pada Sutrisno. Mereka saling bertatapan, tanpa banyak kata, lalu berpisah di jalan. Kembali ke bayang-bayang, karena bagi Sutrisno, menyelamatkan dunia itu bukan pekerjaan, itu rutinitas. Dan entah kenapa, selalu saja ada AI, pengkhianat, atau mantan mentor yang menanti di tikungan berikutnya.